Adakah di dunia sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Tidak ada. Berarti orang maksiat izin Allah enggak? Izin Allah enggak? Serius? Yakin enggak Pak? Namrud itu izin Allah atau bukan? Fir'aun? Enggak ya? Kalau bukan izin Allah, izin siapa dong? Ya? Emang ada Allah selain Allah? Alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdal musallin, hamdat taibina ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi jama'in wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira fihi wa ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ba'dahu. Baik, Bapak Saudara yang makan Allah, alhamdulillah. Ini kok tiap bulan jadinya Pak ya? Ada pekan kelimanya ya? Nggak mau hilang deh, pekan kelima ngambil. Taib. Bulan lalu kita membahas tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disimpulkan, kajian Nur Muhammad ini tidaklah bid'ah seperti yang disebutkan oleh orang-orang yang anti dengan ilmu ini. Justru itu salah satu cara mengenal nafs. Karena kita akan membahas di pagi ini tentang kiat-kiat mencapai jiwa. Jiwa ini nafs yang radiyah dan mardiyah ya. Bapak Saudara makan Allah, boleh nanti dibuka di rumah atau sekarang surat Al-Fajr ayat 28 ya, 29. Sudah hafal kali ya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Benar, 28 pada 27 Pak ya. Wahai nafs, wahai jiwa yang mutmainnah. Apa jiwa mutmainnah? Mutmainnah artinya sudah damai, tentram. Itu secara harfiah. Tapi siapakah yang disebut jiwa mutmainnah? Maka kembali kepada surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah maka qalbu menjadi mutmainnah, qalbu menjadi tenang. Berarti hanya dengan menyebut nama Allah qalbu tenang. Ini mohon maaf Bapak yang rajin sholat, Bapak yang rajin sholat, kalau sholatnya tidak menyebut nama Allah dengan qalbunya, sholatnya tidak menenangkan. Mohon maaf Bapak Ibu, Saudara Saudari yang rajin baca Quran. Kata orang kalau galau baca Quran, kalau nggak tentram baca Quran, kan gitu. Bener. Tapi kok baca Quran nggak tenang juga? Karena antum baca Qurannya belum dengan nama Allah. Al-Quran itu suci, tapi kalau yang baca kolbunya belum disucikan, ini gak nyaman Pak. Coba baju baru langsung dipakai, nyaman gak? Bau apa? Masih bau pabrik, gak nyaman. Meskipun baru, maka perlu dibersihkan. Jadi pakai Quran itu ibarat pakai baju baru itu pun belum disucikan. Nah, jadi harus ada proses pensucian. Itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu menyindir kita ya. Jika engkau membaca Al-Quran, fasta'iz billah ya, minasyaitonir rajim. Maka berlindung, berserahlah engkau kepada Allah dari syaitan yang dirajam, syaitan yang dibuang, dikutuk.
Nah, ini mohon maaf ya, kalau kita baca Quran, mau imam mau jamaah, tapi tidak dengan nama Allah, tidak berlindung kepada Allah, ada perasaan Pak terbersit di kalbu. Aku paling fasih, bacaanku bagus, suaraku indah, bacaanku terbanyak. Ya, saya mau ceramah begini, saya juga harus ta'awuz Pak, berlindung. Karena kalau dengerin orang berisik di luar, kalau saya gak baca auzubillah saya tersinggung Pak. Tapi kalau saya ta'awuz dulu, yang di luar mau berisik gak ada masalah ya. Bapak di depan sini mau berisik juga gak ada masalah kalau sudah ta'awuz. Kenapa? Karena kita nggak berbicara dengan emosi, kita bicara dengan qalbu. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Taib. Untuk mencapai radiyah mardiyah. Apa arti radiyah? Sering dengar ya, radiyah mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang sudah damai, pulanglah kepada Allah. Jadi kita diajak pulang Pak, diajak pulang kampung. Udah tahu belum Pak jalan pulang? Ini udah tahu jalan pulang belum? Pulang ke rumah? Bukan. Jalan pulang kepada Allah. Coba dengarkan ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini sering kita dengar tapi kita jarang memahaminya. Wahai jiwa yang sudah tenang dengan zikir, irji'i, berpulanglah engkau, pulang kampunglah engkau, ila rabbik, kepada Rabbmu, kepada penciptamu, kepada yang meniupkan rohmu. Dipanggil. Kalau ada pihak, misalnya nih, ada kantor tertentu ngundang kita dari luar negeri, misalnya saya kalau diundang oleh satu KBRI, itu kita ditanggung Pak tiketnya, ditanggung tiketnya, dijemput di imigrasi, kita kemudian aman, lewat saja, lewat, nggak ada halangan, nggak ada halangan sama sekali. Itu baru di dunia. Maka imigrasi yang ada di pesawat di negara-negara baru yang kita kunjungi itu persis mirip-mirip kayak di alam barzakh. Kalau nggak punya syafaat, nggak punya surat, itu ramak Pak. Ya, satu kali teman saya, kita keluar dari Uzbek, tapi kopiahnya kopiah yang tidak disukai oleh orang Uzbek, dikira ini kopiah ekstremis. Karena orang Uzbek ini punya trauma. Di bawah Uzbek itu ada satu negara namanya Afghanistan. Itu sampai sekarang perang Pak. Kopiahnya mirip-mirip sama orang sono. Teman saya pakai kopiah itu ketika masuk ke imigrasi, ditahan Pak. Adalah 1,5 jam. Bengong aja deh ya. Untung kemudian yang lain pada sadar, ini kayaknya ada masalah nih. Dijemput, dikasih tahu, itu temanku udah baru keluar. Saya pakai kopiah Uzbek, langsung Pak lewat. Jadi cuma pakai tanda kopiah Uzbek itu bebas keluar masuk. Nah, maksud saya kira-kira gini Pak, ini mohon maaf Bapak yang rajin sholat ke masjid, ini berarti Islamnya kan bagus, imannya bagus. Tapi kan masih ada satu lagi, apa? Ihsan. Kita ini sering mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan iman dan Islam, tapi kita lupa satu lagi, ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu qalbu, merasa berhadap-hadap dengan Allah. Gitu. Maka kalau qalbu sudah merasa berhadap-hadap dengan Allah, muncullah adab yang mulia. Muncul adab yang mulia. Karena kemanapun dia memandang, dia seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahasa hadis. Kalau bahasa ahli qalbu sekarang disebut ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Jadi apa itu ilmu ihsan? Ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal
Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini yang mau cari, Pak. Ilmu ini kalau nambah terus, apa yang terjadi? Rohaninya naik. Kembali ke ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau kepada Allah. Berarti jiwa kita dipanggil mau pulang. Oleh karena itu Pak Assalamualaikum Allah, setelah orang meninggal itu bukan berarti masalah selesai. Bukan berarti masalah selesai. Ini kita loncat aja langsung ke surga ya. Di surga semua umat manusia mencari cara supaya naik pangkat. Kita mundur dulu ya, mahsyar aja deh, lebih gampang mahsyar. Di padang mahsyar semua umat manusia mencari syafaat. Nanti di sorga minta lagi. Ini kita yang paling gampang di padang mahsyar. Siapa yang mereka cari? Dicarilah Nabi Adam alaihissalam, berharap namanya masuk ke dalam daftar yang diberi syafaat. Ternyata Nabiullah Adam tidak punya hak untuk memberi syafaat sampai dapat izin dari penghulu para nabi. Maka Nabi Adam bilang, coba tanya Nuh, dia adalah Rasul pertama di bumi ya. Nabi Adam kan di surga, lalu kemudian turun ke bumi. Maka yang murni di bumi itu Nabi Nuh. Nabi Adam udah separuh-paruh surga dan bumi. Apa kata Nabi Nuh? Wahai umat manusia, kenapa kalian mencari syafaat kepadaku? Aku pun butuh syafaat. Carilah Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya punya salah 2 kali berbohong, padahal berbohongnya benar. Carilah Musa. Musa juga mengatakan carilah Isa. Isa mengatakan carilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, akulah al-khatim, akulah al-fatih, akulah penutup, akulah pembuka. Jika tidak ada izin dari Nabi, para Nabi yang lain tidak bisa memberi syafaat umatnya. Terlihat posisi Nabi kita. Masih panjang Pak cerita. Jadi nanti lewat alam barzakh kita masih cari bantuan, cari guru lah, kira-kira begitu. Dan proses cari guru sampai orang cari gurunya Nabi. Kita cari guru Nabi. Apa kata Nabi? Cari Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih Bukhari, sahih Muslim. Lalu baru Nabi kasih izin. Dengan izin dari Allah, maka Nabi itu bernama Al-Wasilah, yang kita baca di doa setelah azan. Baca doa itu enggak? Jadi apa arti wasilah di situ? Wasilah dapat syafaat. Maka orang yang rutin membaca doa ba'da azan, insya Allah dapat syafaat nanti di sana. Amin rabbal alamin. Oke, baru kita kembali ke surga Pak. Di surga nanti, ini surga, mohon maaf, surga yang ceritakan di Quran itu kan surga seksual Pak. Surga makan, surga minum, surga syahwat. Bener kan? Fakihah, fawakih, apalagi kawaiba, atraba, itu semuanya masalah makan, minum, seks, hiburan, jalan-jalan, itu aja isinya. Jadi surga yang diceritakan dalam Al-Quran, maka kemudian diceritakan oleh Nabi, di saat nanti semua orang sudah menikmati semua fasilitas surga, mereka kemudian bertanya, yang punya surga mana sih gitu. Akhirnya mereka nyari lagi ke Nabi Adam, nyari lagi, begitulah terus. Ujung-ujungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta supaya namanya masuk ke dalam daftar list yang bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama itu Pak? Ya, khalidina fiha, lama sekali itu. Mungkin jutaan ribu tahun, kita nggak tahu lah. Ya, apa namanya, triliunan tahun, kita nggak ngerti. Lamanya bukan main. Maka mumpung masih di dunia, cari ilmu ihsan ini supaya nanti nggak ngantri lagi Pak di sana. Ya,
Nah, ini yang Nabi ajarkan ke sahabat-sahabatnya. Belajar ihsan dulu, baru kemudian orang diajarin sholat. Sekarang kan kebalik. Mohon maaf nih, sekarang yang pertama diajarkan hukum wajib, tidak wajib, halal, haram, sunnah, bid'ah. Nah, ini kata yang paling favorit nih zaman ini nih. Ini sunnah, ini bid'ah, ya kan? Ini kata favorit, Pak. Akhirnya bocah-bocah baru ngaji berani nyalahin ustadz, bilang, "Ustadz, ente bid'ah, ajaran ente bid'ah." Cuma karena dia berbeda dengan si ustadz yang sudah puluhan tahun ngaji, anak-anak sekarang berani kurang ajar, Pak. Orang-orang baru hijrah, baru ngaji di persimpangan jalan, bingung nih mau ngaji kemana. Karena pikirannya kemudian gak stabil, belum mutmainnah, setan bisikan, cari aja tuh mereka yang hitam putih, yang kalau jelasin hukumnya jelas, halal, haram, sunnah, bid'ah. Dia lupa bahwa ajaran Islam itu warna-warni. Ajaran Islam itu fleksibel, nggak boleh kemudian kita kenceng, nggak boleh. Nah, ini yang disebut bermakrifat dulu. Masih ingat ada seorang laki-laki, dia mohon maaf juga ya, menjima istrinya bulan puasa. Apa hukumnya? Bayar kafarah nggak? Bayar tebusan. Tebusannya lumayan mahal, Pak, ya. Lalu datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, ini untuk makan sehari-harinya nggak ada." Lalu apa kata Nabi? "Kamu punya apa?" "Punya kurma." Jadi kurmanya dibagiin, kurmanya jadiin tebusan. Apa kata orang ini? "Ya Rasulullah, ini untuk makan anak istriku." Lalu apa kata Rasulullah? "Ya sudah, ente makan. Jadikan kasih ke anak istrimu, itu jadi kafarah." Elastis, Pak. Kenapa orang hari ini kalau belajar hukum fikih itu langsung saklek? Karena nggak belajar ma'rifat dulu, nggak belajar ihsan dulu, langsung belajar Islam. Ini akibat kebalik belajarnya. Nggak belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Akhirnya ilmu nambah, sombong nambah. Bener gak nih? Ya, ilmu nambah, sombong nambah. Ilmu nambah, suuzon nambah. Ini jadi musibah hari ini, ya, musibah di mana-mana. Karena hari ini orang cukup, Pak, nggak perlu ngaji. Maka saya, Bapak yang datang ke masjid hari ini saya sangat apresiasi. Orang sekarang cukup ngandalin ini, bener gak? Ngapain ke masjid? Handphone aja gitu. Ini godaan hari ini, Pak. Maka kalau kita masih bisa mengunjungi majelis ilmu, kunjungi. Kan kita sudah ada protokolnya, apalagi yang ditakuti. Ajal di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada orang udah hati-hati, mati juga. Coba lihat tukang sampah tuh, Pak. Tukang sampah, jasanya besar kepada kita, nggak pakai masker. Sampai sekarang nggak ada yang kena COVID tuh. COVID ada, ya, kita akui. Tapi karena mereka kuat imunnya, bagus berpikirnya. Maka Imam Sya'rani mengatakan, jangan kalian rendahkan tukang pungut sampah sama tukang sedot tinja kita. Kenapa? Kalau bukan mereka, rumah-rumah kita, perkarangan kita akan bau, akan busuk. Nah, kita hormati mereka, Pak. Nah, kembali ke yang tadi, Bapak seramakan Allah. Surah Al-Fajr, irji'i, wahai jiwa yang tenang. Maka yang dipanggil di ayat ini hanya orang-orang yang sudah istiqomah berzikir. Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ayat ini adalah tiket orang ketika sakaratul maut. Tiket orang sakaratul maut. Jadi kalau ada orang meninggal nih, lalu turun ayat ini kepadanya, surga. Siapa mereka yang dipanggil ini? Mereka yang hari-harinya, setiap nafasnya selalu berusaha mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat tiket dia, tiket pulang kampung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tubuh ini pulang ke tanah. Tubuh ini kan tanah semua, Pak, ya, tanah semua. Ini coba lihat Bapak yang dulu cakep, ya. Bapak ini dulu cakep-cakep kayaknya nih. Sekarang udah mulai keriput kan, ya. Dia kena gravitasi, Pak. Tanah minta dia. Tanah bilang, ente kembali kepadaku.
Jadi tanah manggil, wahai tubuh yang dariku, kembalilah kepadaku. Tapi roh kita dipanggil oleh si peniup roh. Siapa yang meniupkan, menghembuskan roh ke dalam diri kita? Allah. Maka Allah akan panggil, wahai roh yang aku hembuskan, kembalilah kepadaku. Kalau nggak tahu jalan pulang, gimana caranya? Dan jalan pulangnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah lalu zikir. Udah dua itu aja. Nggak punah dua perangkat ini, jadi kayak sayap. Satu ma'rifatullah, satu zikrullah. Punya dua sayap ini, terbang kita Pak nanti. Nah, diteruskan oleh ayat itu. Kembalilah kepada Allah dengan dua makom, radiyah, mardiyah. Nah, ini secara makom dari sisi Allah, tapi dari sisi kita dibalik, mardiyah dulu baru radiyah. Nah, tapi beberapa ulama kita tidak mempermasalahkan itu. Radiyah diartikan jiwamu ridha, mardiyah jiwamu diridhoi. Saya kalau sudah ridho sama seseorang, dia mau buat salah aja nggak apa-apa kan? Ya kan? Kita kalau udah sayang sama anak kita lempar kita pakai ini Pak, mau kita balas ngelempar dia? Enggak kan? Nah, inilah makomnya Ahlul Badar. Ahlul Badar ya, yang 313 itu apa kata Allah? Ya, lewat lisan Nabi, i'malu ma syi'tum. Udah kamu buat apa yang kamu mau, Allah pasti ampuni. Maksudnya apa ini? Apakah ayat ini nyuruh mereka maksiat? Enggak. Karena nur di kolbunya sudah jadi ridha, radiyah, mardiyah, maka Ahlul Badar ini yang bisa mengalahkan orang-orang kafir ribuan, mereka cuma 313 orang, itu Allah kasih kebebasan karena mereka sudah selesai dengan nafsiyahnya. Yang bikin kita durhaka kan nafsiyah ini Pak, jiwa. Jiwa ini bikin kita durhaka, hawa nafsu. Hawa nafsunya udah tunduk dengan ruhnya. Maka kata Allah, sekarang kamu buat apa yang kamu suka. Kalaupun mereka terjebak maksiat, pasti kembali. Siapa contoh sahabatnya? Nuaiman. Pada dengar? Nuaiman itu dia perannya dua, ya. Pemabuk tapi suka bikin lucu. Yang bisa bikin gigi Nabi kebuka dengan senyum dan tertawa cuma Nuaiman. Tapi orang ini Nabi wafat, dia suka mabuk Pak. Di zaman Umar, sahabat-sahabat yang lain bilang, ya Umar, kok ente nggak bunuh aja nih orang gitu. Ya, di satu riwayat dikatakan, hei Umar, kenapa kamu nggak mengutuk orang ini? Apa jawab Umar? La, fa innallaha yuhibbuhu. Ya. Di riwayat lain, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ya. Dia ini cinta Allah dan Rasulnya, ya. Atau Allah dan Rasul cinta dia gitu. Nah, inilah doanya Abul Hasan Syadzili, guru dari gurunya Imam Nu'taillah, pengarang Hikam. Di sini ada kajian kitab Al-Hikam Pak? Belum ya? Pengarang kitab Al-Hikam punya guru namanya Al-Mursi. Al-Mursi punya guru namanya Abul Hasan Syadzili. Apa kata beliau? Ya Allah, jika aku salah, jadikan salahku salah orang yang engkau cintai. Aku sudah engkau cintai, lalu aku terjebak salah. Kira-kira gimana? Dimaafin nggak? Dimaafin. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, ini makom radiyah, mardiyah. Radiyah, mardiyah. Dia ridha kepada Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita jadi ridha? Caranya tadi yang kita sebutkan Pak, kenallah Allah, lalu zikrullah. Allah bagaimana yang kita harus kenal? Untuk ridha kepada Allah, maka harus kenal dengan dua sifat Allah, kudrah, iradah. Masih ingat? Ya, kudrah, apa arti kudrah? Kekuasaan. Iradah, kehendak. Nah, coba lihat Pak, Allah itu berkuasa melakukan apa saja,
dan berkeinginan sesukanya. Bahkan Allah itu beriradah, berkehendak buat orang mukmin, buat orang kafir. Jadi kafir mukmin itu kehendak Allah, tapi Allah belum tentu ridho kepada orang yang kafir. Saya mau tanya nih, adakah di dunia sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Tidak ada. Berarti orang maksiat izin Allah enggak? Izin Allah enggak? Serius? Yakin enggak Pak? Namrud itu izin Allah atau bukan? Fir'aun? Enggak ya? Kalau bukan izin Allah, izin siapa dong? Ya? Emang ada Allah selain Allah? Ada Tuhan selain Allah? Enggak kan? Karena tiada Tuhan yang mencipta, yang berkehendak kecuali kehendak Allah. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengatakan tidak semua yang Allah kehendaki itu diridhoinya. Itu sebabnya doanya ahli zikir, waridhaka matlubi, ya Allah yang kami cari ridhamu. Kalau di doa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kami meminta ridhamu dan surga. Enak juga ya, minta ridho sama surga. Dalam hal ini Bapak Saudara makan Allah, kalau kita sudah ngelihat nih keadaan begini, maka di banyak tempat saya nanya, COVID ini kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah atau bukan? Atau kehendak Dajjal? Kehendak Allah. Udah ridho belum kita sama kehendak Allah? Gitu Pak. Banyak sekarang teman kita, mungkin keluarga Bapak Ibu di PHK, ada yang usahanya stop, ada yang bangkrut, ada yang nggak bisa bangkit. Ridho nggak? Itu masalahnya ya. Selama ini hidup enak, sukses, bisa nabung, masa cuma dengan setahun ini terus kemudian mengatakan Allah tidak adil? Ya, berarti pikiran dia nggak adil. Ya. Ini contoh nih Pak, ada orang buat baik sama kita, atau kita buat baik, saya buat baik ke Bapak deh 20 tahun. Tahun ke-21 saya nggak bisa buat baik, kemampuan saya berkurang. Bapak mau bilang apa? Bilang terima kasih atau bilang kamu benar-benar jahat, kamu pelit, gitu nggak? Yang mana Pak? Terima kasih udah bantu selama ini, gitu kan seharusnya. Nah, dari awal kita lahir sampai sekarang lebih banyak enak atau enggak? Lebih banyak enak. Syukur enggak? Syukur. Sekarang dikasih COVID, ridho enggak? Ridho. Mudah Pak dilafazkan. Ini ma'rifatnya begitu, ngasih ma'rifatnya begitu. Tinggal nanti dizikirkan. Apa zikir supaya dapat ridho, menjadi hamba yang ridho? Ternyata zikir-zikir yang kita sudah hafal dari kecil itu makomnya tinggi kalau dimaknai. Tapi kalau nggak dimaknai ya sama kayak burung beo. Burung beo baca la ilaha illallah dapat pahala nggak? Handphone kita baca Quran 1 juz masuk surga nggak Pak? Enggak ya? Diputar tuh di YouTube la ilaha illallah 70.000 kali, muter Pak dia 70.000 kali. Apakah dengan begitu YouTube masuk surga? Kan enggak. Terus apa yang membedakan bacaan kita dengan handphone dengan burung beo? Hanya satu, burung beo membaca meniru, sedangkan manusia apakah dia baca mau niru atau baca dengan ma'rifat, dengan memahami dengan baik? Apa yang sering dibaca? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sudah hafal kan itu? Itu ada di Sahih Bukhari Pak, sama Sunan Abu Daud. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Amalan dari kecil ternyata itu supaya kita sampai ke makom yang tinggi. Dibaca ini pagi 3 kali, dibaca sore 3 kali, dimaknai, ya Allah, apapun kehendak-Mu hari ini aku ridho. Gitu. Coba dimaknai Pak. Raditu billahi rabba. Coba baca sama-sama. Saya langsung ijazahkan ini ya. Raditu billahi rabba. Ya Allah,
apapun kehendakmu hari ini, aku ridho. Udah, itu ditanamkan. Islam dinku, agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ini boleh disebut syahadat jiwa. Jadi jiwa kita syahadatnya itu, Pak. Kalau asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat lisan. Allah, Allah itu syahadat kolbu. Makanya ahli kolbu itu zikirnya apa? Allah di kolbunya, bukan pakai lisan itu. Jadi kalau Bapak ngelihat ada orang zikir Allah, Allah dengan kolbu, itu syahadatnya kolbu. Kenapa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikrillah. Coba terjemahkan secara harfiah. Zikri menyebut Allah, Allah menyebut nama Allah. Perintahnya jelas. Surat At-Taghabun, surat Al-Muzammil, ya. Wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabb kita? Siapa, Pak, nama Tuhan kita? Allah. Nah, udah diamalin belum zikir ini? Ini zikir diturunkan perintahnya surat kedua setelah Iqra. Ini kan ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Surat kedua itu Al-Muddathir atau Al-Muzammil. Menurut saya, berdasarkan penelitian kita, lebih kuat Al-Muzammil. Ya, walaupun nanti ada riwayat lain yang menyebutkan Al-Muddathir. Di ayat ke-8 Allah berfirman di Al-Muzammil, ya, wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu tadi? Allah. Maka ini ada talqinnya, Pak. Memindahkan nama Allah dari lisan masuk ke kolbu. Itu tekniknya disebut dengan teknik talqin. Apa arti talqin? Bimbingan zikir dari lisan masuk ke dalam kolbu. Kenapa ini penting? Suatu kali Nabi bersabda, innallaha harrama 'alan nar, ya. Sesungguhnya neraka Allah haramkan terhadap orang-orang yang membaca la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi, dari dalam kolbunya atau jiwanya. Gitu. Maka kalau kita nggak dapat zikir kolbu ini, saya khawatir Bapak meninggal, ya begitu-gitu aja ntar, ya. Islam imannya bagus, ya, orang soleh lah, tapi nanti nggak puas, Pak. Di alam barzakh itu nggak puas. Ini jangan dikira nanti Bapak di alam barzakh itu langsung tidur, enggak. Di alam barzakh pun masih nengok-nengok. Gimana ya supaya saya makomnya tambah tinggi? Ini dalilnya ada. Coba buka misalnya kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika Mi'raj Isra, apa kata beliau? Aku melihat kepada kuburan Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad melihat ke kuburan Nabi Musa. Nabi mandang kubur, yang kelihatan bukan batu nisan. Apa yang kelihatan sama Nabi? Roh yang ada di dalamnya. Ngapain jiwa dan rohnya Nabi Musa? Kata beliau, sholli. Nabi Musa sholat di dalam kuburnya. Ini hadis Sahih Bukhari, Pak. Yusolli fi qabri, ya. Nabi Musa sholat di dalam kubur. Saya mau tanya nih Bapak salamakan Allah, Nabi Musa kalau sholat dalam kubur itu cari pahala atau cari supaya makomnya naik, ma'rifatnya naik? Cari pahala nggak? Emang masih berlaku pahala? Kan kullu, ya, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Jika anak Adam meninggal, maka semua amalan dia terhenti, nggak bisa lagi, Pak. Terus sholat apa itu? Maka Syekh Al-Habib Zain itu di kitabnya Bahjatut Talibin mengatakan, ibadahnya orang-orang yang sudah dimasuk ke alam kuburan itu bukan ibadah mencari pahala. Mencari pahala itu menggugurkan kewajiban, disebut dengan taklif. Tanya ke ustadz di sini yang ngajarin fikih, apa arti taklif? Taklif itu beban. Cari pahala, udah gugurin kewajiban. Ini Nabi Musa dan roh-roh suci sholat di alam kubur, bukan di kubur, di alam kubur.
Itu supaya makomnya naik. Makanya Nabi Musa ditaruh di langit ke-6 saat Mi'raj. Kok bisa begitu? Kok bisa seperti itu? Karena beliau selalu melakukan latihan rohani di alam barzah. Nah, ini pelajaran besar bagi kita, Bapak Saudara makan Allah. Jadi jangan dikira orang meninggal selesai persoalan. Persoalannya dengan tubuh ini selesai, tapi dengan jiwanya belum selesai. Tolong dibagi ya. Ada tubuh ini, jasad, ada jiwa, ada akal, ada ruh. Coba diulang, Pak. Satu, jasad nih yang butuhnya makan, butuhnya tidur, butuhnya syahwat. Nah, ini deh tubuh ini. Yang kedua, jiwa. Yang ego kan di situ, Pak. Nggak mau dengerin orang, maunya didengerin terus. Iya kan? Nggak mau diceramain orang, mau ceramain terus. Ini untuk saya ngomong, Pak. Karena saya banyak ceramah. Nafsiyah itu apa? Ngerasa dirinya lebih dari orang, mandang orang, wah itu nggak ada apa-apanya, gue lebih gitu. Ada perasaan begitu. Nah, itu nafsiyah namanya. Ya, merasa ibadah orang samping nggak bener. Nah, ini nafsiyahnya main tuh. Jadi juri lagi sholat. Nah, hati-hati, Pak. Imamnya bagus, bagus. Imamnya jelek, langsung protes. Ya. Nanti pengurus yang dijajalin sama mereka ya, itu imam apaan, ganti ya. Itu banyak yang begitu, Pak. Nah, nafsiyahnya main. Jadi ini nafsiyah yang kita sebut jiwa. Jiwa inilah sentral dari hidup kita di sini, di bumi ini. Tapi jiwa ini punya perangkat yang menghubungkan dengan kolbu, namanya akal. Akal ini bertahan, Pak. Nanti ketika kita meninggal, akal ini dikembalikan ke kolbu. Kolbu itulah nanti yang menjawab. Masuk ke dalam kubur, ini berulang-ulang kita sampaikan di banyak tempat. Pertanyaannya apa? Masuk kubur. Kamu S1 apa S2? Gitu gak? Sholatmu 1000 rakaat, kamu tahajud gak? Begitu gak? Ada pertanyaan gitu gak, Pak? Nggak ada. Pertanyaan mungkar nakir apa? Mau imam masjid yang masuk kubur, mau jamaah yang masuk kubur, mau preman, mau siapa masuk kubur, pertanyaannya sama. Man Rob buka, siapa Robmu? Itu password tuh, lagi nanya, kamu tahu nggak jalan pulang? Itu maksudnya. Nggak bisa diapalin, Pak. Coba diapalin. Siapa Tuhanmu? Jawabannya apa? Allah. Coba aja. Nanti coba hidup susah atau hidup senang. Orang banyak hidup susah kembali ke Allah, tapi hidup senang lupa sama Allah, itu lebih banyak. Benar gak? Ya? Jadi kita dikasih mainan enak, lupa. Dikasih mainan susah, ya ngomel-ngomel kepada Allah, ya. Tapi sholatnya nambah gitu. Bagaimana orang begini kalau masuk ke kubur bisa jawab Rabbku Allah? Gak mungkin, Pak. Itu sebabnya kita kasih tahu di akhir zaman ini jangan mengandalkan sholat banyak, belum tentu diterima. Jangan ngandelin banyak baca Quran, belum tentu diterima. Tetaplah sholat, tetaplah baca Quran, tapi jangan belagu sama amalan itu. Masih ingat Nabi ngomong apa? Kamu masuk surga bukan karena amalmu, masih tahu ya? Hadis Bukhari. Terus apa kata Nabi? Aku pun masuk surga bukan dengan amalku, tapi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itulah kunci dari ma'rifatullah. Kalau ada murid di kelas, ada yang guru nggak nih? Kalau ada murid di kelas, dia agak bandel dikit, tapi cerdas, Pak. Agak nyeleneh dikit, cerdas. Itu disayangi guru nggak? Disayangi guru walaupun dia nyeleneh dikit. Tapi ada yang rajin, diem aja, ditanya diem, disuruh ke depan nggak mau, nggak dikenal, Pak, sama guru. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Maka orang rajin ibadah, kalau dia nggak tahu tujuan ibadahnya, yang capek nanti nafsiyahnya, jiwanya ini, ya.
Jadi Bapak saramakan Allah melanjutkan kalimatnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maka bergabunglah kamu, joinlah kamu dengan hamba-hambaku, budak-budakku, kekasih-kekasihku. Itu. Siapa kekasih-kekasih Allah? Jika orang ini sudah bergabung dengan kekasih Allah di dunia, nanti ketika masuk alam barzah dipertemukan dengan mereka. Jadi jangan dikira masuk alam barzah ya kita sendiri-sendiri doang, belum tentu. Jika dia ahlullah, kekasih Allah, nanti dia dikumpulkan dengan orang-orang yang hebat, ya, VIP namanya, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sudah begitu baru bisa masuk surgaku. Dan maka Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah, jika kamu mampir ke kebun-kebun surga, farta'au, maka petiklah. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu kebun surga? Lalu Nabi menjawab, hilakud dzikr, lingkaran-lingkaran zikir. Lingkaran zikir ini artinya dua. Satu, beneran zikir. Jadi dipikir-pikir, orang yasinan di Indonesia itu lingkaran zikir bukan? Tahlilan, itu zikir nggak Pak? Zikir. Tapi sekarang dibidahin ya, bener ya? Orang ini faham nggak sih yang membidahkan? Bahwa taman surga salah satunya baca yasinan berjamaah, al-mulk berjamaah, zikir berjamaah. Bapak kalau lagi begini nih, ini kan pengajian, kita lagi di share ilmu sama guru kita misalnya, siapapun gurunya, masuk waktu syuruk, itu milih dengerin kajian apa sholat? Serius? Wah, lolos Pak, lolos kajian ma'rifat. Ya. Sholat itu untuk badan, ngaji itu untuk ruh. Permanen dia Pak kalau masuk ke ruh. Tapi maklum ya, mungkin Bapak sebagian ini lagi semangat sholatnya, nggak apa-apa. Jadi kalau nanti ada teman kita lagi pengajian dia sholat Pak, nggak apa-apa, dia nafsiyahnya lagi semangat. Ya, jangan disuruh berhenti Pak, dia lagi sholat. Satu kali Imam Malik diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Imam Malik, Imam Madinah, tiap malam mimpi ketemu Rasulullah, gurunya Imam Syafi'i. Ada nggak yang pernah mimpi ketemu Nabi? Jangan bangga dulu Pak. Imam Malik tiap malam ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada santrinya Imam Malik di Madinah, azan, waktu azan masuk, waktu sholat masuk. Lalu dia kemaslah semua kitab-kitabnya, dia masukkan ke tasnya. Imam Malik nanya, wahai santriku, kamu hendak kemana? Apa jawaban santri? Azan al-muazzin. Bukankah telah azan, wahai Tuan Guru? Emang kenapa kalau azan? Kata Imam Malik. Ya kita sholat dulu, kata si santri ini. Lalu Imam Malik meluruskan, wahai santriku, apa hukumnya sholat jamaah? Oh, sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah atau mustahab atau mandub, dianjurkan. Lalu Imam Malik lagi nanya, apa hukumnya belajar? Dia bilang, oh wajib. Kalau ketemu dua waktu ini kamu pilih mana? Pilih mana Pak? Belajar atau ibadah? Nah, makanya saya salut sama jemaah tabligh tuh ya. Kalau ada majelis mereka doang itu sayangnya ya. Ini jemaah tabligh kita kasih tahu juga. Kalau ente khuruj di satu masjid buat pengajian, ikutin dong. Jangan pengajian ente doang yang diikuti ya. Nah, ini nasihat buat kita juga ya. Ini beberapa nih nggak dikasih arahan oleh jadi sebelum berangkat tuh ada dikasih bayan namanya. Kadang-kadang nggak dikasih tahu adab-adab ini. Ya, akhirnya kegiliran dia buat
pengajian ya kita diajak-ajak ya, tapi giliran kita pengajian dia nggak mau, ya kemana kayak itu. Nah, ini cuma satu kasus Pak ya, oknum. Kebanyakan jemaah tabligh saya lihat bagus ya. Kalau ada majelis mereka seharusnya tahiyatul masjid, masuk masjid, enggak, mereka baca istighfar, baca zikir, langsung duduk mengganti sholat tahiyatul masjid. Nah, ini adabnya benar ini. Jadi kita melihat mereka melakukan itu ya. Berdasarkan ini semua Bapak Saudara Allah, untuk menjadikan jiwa kita menjadi tenang, dari mutmainnah meningkat menjadi radiyah, radiyah menjadi mardiyah, maka caranya adalah mengenal Allah yang disebut. Maka berzikirlah dan kenalilah siapa yang kita sebut-sebut namanya. Nah, nanti akan naik rohaninya. Itu satu. Yang kedua, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ya wadkhuli fi ibadi. Sebelum kita gabung di sana, maka bergabunglah dengan taman-taman surga di sini. Ya, ini perlu kerendahan hati Pak. Untuk mendengarkan orang ceramah, ngajar, butuh kerendahan hati nggak? Butuh ya. Saya harus membuang dulu pintar saya, baru saya mau dengar orang. Gitu. Kalau nggak akan bisa. Maka ini kabar baik buat kita semua, Bapak yang mau mendengar kajian kita, berarti memang udah ditaruh dulu nih ya. Tapi mohon maaf Pak ya, jangan melihat pakaian. Kalau pakai begini, pakai kopiah, terus didengar. Siapa tahu nanti ada kalam-kalam hikmah munculnya dari sopir angkot, siapa tahu. Dari sopir Grab bisa jadi. Ya. Dari orang yang jual-jualan gerobak. Jadi hikmah itu nggak hanya di sini. Kadang-kadang hikmah ada di luar sana. Nah, udah masuk. Kira-kira itu Bapak Saudara Allah, sederhana sebenarnya. Ini kita sudah pangkas. Tadinya kan ada nafs amarah, jiwa amarah, bukan amarah emosi. Amarah itu artinya ngajak kepada yang buruk-buruk. Naik lawamah, suka menyesal ya, melakukan satu nyesel. Nah, itu udah bagus. Kalau yang amarah ini psikopat. Lawamah salah nyesel. Yang ketiga mulhamah, mut-mutan, kadang baik, kadang buruk, kadang soleh, kadang enggak. Kalau majelisnya orang-orang baik, dia baik. Kalau komplotan orang jahat, dia jahat. Nah, ini namanya mulhamah. Orang ini hanya bisa dinaikkan dari level mulhamah ke mutmainnah dengan belajar kepada mursyid, guru yang ahli kolbu. Kalau nggak bisa, nggak bisa lewat YouTube, nggak bisa lewat pengajian umum begini, nggak bisa. Dia harus punya dokter rohani yang menghantarkan dia dari penyakit mulhamah menjadi jiwa yang sehat bernama mutmainnah. Nah, nanti dikasih itu sama gurunya, ya, amalkan zikir ini, ngaji sifat ini, belajar nama Allah ini. Nanti akan bertahap. Mirip kayak orang sekolah, mirip kayak kita datang ke dokter. Baru kemudian radiyah mardiyah. Tadi kita pangkas langsung ke mutmainnah. Ya, zaman sekarang harus diringkes Pak. Langsung aja deh ke mutmainnah. Baik, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, tafadhal. Alhamdulillah, terima kasih Buya Ar-Razi Hasyim. Demikian pemaparan tausiah dari guru kita, dan mungkin saya ringkas ya, dari pemaparan pertama, masalah bahwa segalanya itu dimulai dengan adab, ya, adab mengaji, bagaimana kita bisa mendengarkan tausiah yang berkualitas ini dapat menyerap ke dalam diri kita dan mempengaruhi perilaku kita selanjutnya. Kemudian bahwa segalanya ini semuanya adalah atas izin Allah apa yang terjadi. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Semuanya menimpa kita dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal mana yang diridhoi ataupun yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai makrifat tadi yang dibeberkan oleh Buya, bahwa tentunya kita harus melalui tahapan-tahapan. Di antaranya adalah thariqat melalui syariat
yang telah kita pelajari, dan kemudian juga kita mengetahui bagaimana hakikatnya, sehingga penjiwaannya bagaimana, sehingga kita mendapatkan apa yang betul-betul kita lakukan. Bukan merupakan suatu hanya memperbanyak kualitas, tapi juga bagaimana tidak hanya memperbanyak kuantitas, tapi juga kualitas amalan-amalan kita. Dan semoga kita bisa belajar dari apa yang diberikan oleh Buya Ar-Raji Hasyim ini. Selanjutnya saya berikan pertanyaan kepada bapak-bapak jamaah ataupun ibu-ibu yang ingin minta penjelasan selanjutnya. Dipersilakan, dari siapa dulu? Baik, mohon maaf nanti. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik. Tadi ada Islam, iman dan ihsan. Cara menumbuhkan ihsan dan menjaganya di diri kita itu gimana, Ustaz? Kita kan tahu nih ihsan itu tahu. Saya pribadi tahu ihsan itu, tapi cara menjaganya, menumbuhkannya gimana? Karena hati kita itu kalau ada satu titik hitam, mungkin sekarang hati saya sudah hitam semua itu. Terima kasih Ustaz itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, langsung. Kalau dulu nulis aja diajarin guru, dari TK kita belajar, baru kelas 4 bisa nulis, ya kan? Maka untuk ihsan, masa nggak punya guru, Pak? Sholat itu disebut al-Islam. Bapak umur berapa bisa sholat nggak nyikut temen? Ya, umur berapa sholat udah nggak nyikut temen, udah nggak canda-canda sholatnya. Diajarin dari sebelum SD, SMP aja masih main-main, Pak, anak-anak sholat. Lama loh, itu baru sholat fisik. Udah ada gurunya, udah ada contohnya, udah diancam segala macam pakai rotan, masih saja sholatnya nggak bener. Kira-kira kalau ingin belajar kerohanian, ihsan, masa nggak punya guru? Dan itu nggak cukup dengan pengajian seperti ini. Ini pengajian umum, Pak, sama kayak dokter umum. Bapak perlu punya guru rohani yang pakar ihsan. Ini kan orang banyak ingin memperbaiki kolbunya, tapi dapat guru akidah. Guru akidah ngomongnya apa? Benar, salah, sesat, tidak sesat. Akhirnya ini orang ngaji suka nyusan, sesat, liberal, syiah, nuduh orang kerjanya. Ada satu lagi ketemu ahli fikih, pengen meluruskan kolbu, tapi yang terjadi apa? Ini nggak sunnah, ini bid'ah, ini sunnah, ini nggak bid'ah. Terjebak, ini persimpangan jalan. Dia harus nyari guru yang tepat yang bisa mengobati ini. Ini yang disebut dengan mursyid. Maka Bapak cari mursyid rohani. Kalau dalam ilmu al-Islam disebut faqih, mufti. Dalam ilmu akidah disebut dengan ahli tauhid atau ahlul kalam. Kalau dalam ilmu ihsan disebut mursyid, pembimbing rohani. Mursyid dari kata irsyad, ya, guide kolbu. Coba kalau nggak punya guide kolbu, Pak, jadi Lia Eden ntar sama Ahmad Musodek, ya. Ahmad Musodek dia melakukan itu tapi nggak pakai guru. Dia baca buku, dia amalin sendiri. Apa yang terjadi? Sekarang orang Betawi dapat nabi baru, Ahmad Musodek. Silakan temukan gurunya, Pak. Pakai istikharah. Kita menikah aja pakai istikharah, ya. Itu padahal pasangan fisik. Masa mau jalan jauh, melewati, menembus dunia akhirat nggak pakai guru? Ini mustahil. Silakan temukan guru, Pak, mumpung masih ada hayat, ya. Silakan. Tafadhal. Baik, selanjutnya Pak Sofyan Nenggolan, silakan. Kira nggak dikasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya suka sekali pengajian ini, Pak. Umur tua ini saya ngerasakan nikmat di kolbu saya, Pak Ustaz. Luar biasa, Ustaz. Jadi tadi kan kita menyinggung jamaah tablik, Pak Ustaz. Saya dulu pernah masuk
tapi keluar lagi karena nggak sesuai gitu ya yang Ustaz katakan tadi. Jadi memang mereka tuh bagus lah, ada satu sisi yang baik sekali, artinya mengajak orang sholat. Jadi itu kalau tablik itu udah turun sebelum maghrib itu udah muter Ustaz itu. Iya. Ke mana-mana deh itu, tukang becak, tukang ojek, tukang mabok juga asal. Jauh lah, ya? Wah. Jauh lah namanya. Iya. Ya. Tapi ada satu sisi, bahkan pernah ribut itu yang saya lihat alami pas ke tukang mabok itu berkelahi itu. Si tukang mabok bilang, kamu sholat aja katanya. Kan urusan kamu sama Tuhan kamu katanya. Ini ambil hikmah aja Ustaz. Pertanyaan saya nanti ini nih. Ada satu orang, ini karyawan saya sendiri, ya cukup lama juga lah, mungkin ada 5 tahun. Itu saya udah capek Ustaz, nyuruh sholatnya, udah ancaman segala macam, dia tetap aja nggak. Contoh udah saya kasih, tetap aja nggak sholat. Itu pertanyaannya tadi, tablik dengan orang yang susah disuruh sholat itu. Nah, itu pencerahannya seperti apa Ustaz? Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah tabligh atau jamaatul dakwah ini didirikan oleh ahli hadis, ahli qalbu, namanya Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Siapa Pak? Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, ahli hadis dari India Pakistan. Dulu belum ada Pakistan saat itu ya. Beliau ini ahli hadis, tapi dia lihat ahli hadis sibuk sama kitab doang. Beliau juga ahli tarekat, tarekatnya Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khistiyah. Tapi dia lihat para sufi sibuk merenung sendiri, ya, sibuk dengan diri sendiri. Maka kegalauannya ini membuat dia inspirasi, saya harus mulai dakwah kecil-kecilan. Maka dia panggillah tukang beca, ya, orang kerja di bangunan, dia panggil, apa yang buat kamu nggak mau sholat di masjid, nggak mau ngaji? Jawaban mereka, wahai Tuan Syekh, kalau kami nggak kerja kami nggak makan. Oh kalau begitu ya sudah, kamu ngaji kepada saya sekali seminggu, nanti saya kasih duit pengganti gajimu hari itu. Itu Maulana Ilyas Al-Kandahlawi Pak. Lama-lama jadi rame, dia kumpulkanlah hadis tentang dakwah, ketemulah formulasi dakwah, formulasi khuruj, ada 40 hari, ada 4 bulan, ya, ada macam 6 bulan paling lama, karena sahabat Nabi paling lama keluar dan meninggalkan keluarganya 6 bulan. Lewat dari situ, itu istrinya boleh minta talak. Tapi orang jemaah tabligh enggak tuh ya, perempuan-perempuannya disebut masturah, itu sangat militan, dahsyat sekali. Itu suaminya kalau udah cinta dunia ditendang-tendang sama bininya, lu khuruj gitu. Kalau kamu pergi sana, ya, cari dulu cinta kepada Allah. Adapun kejadian tadi itu oknum Pak sebenarnya, ya, kita nggak mau. Saya juga pernah dibentak-bentak Pak di BSD. Kita habis pengajian dibentak sama jamaah tabligh. Tapi saya cari tahu siapa nih orang bentak saya ke teman-teman pembesar-pembesar jemaah tabligh. Wah itu orang nggak bener emang, ya. Adab jemaah tabligh itu nggak boleh dakwahin ustadz. Kalau ketemu ustadz, kiai, muallim minta doa, ini ustadz didakwahin sama dia. Cuma karena dia lama di luar negeri, ya gitu. Dia di luar negeri mending ngaji. Orang dagang kok di luar negeri, pinter Arab dikit nipu orang, ya. Dikira dia ulama. Emang kalau bisa bahasa Arab doang jadi ulama? Abu Jahal, Abu Lahab ulama dong. Ya, dia lahir udah Arab Pak. Ini kalau ada orang diajak sholat nggak mau gitu ya, apa masalahnya nih? Kalau ada orang diajak sholat nggak mau, diajak sholat nggak mau, jangan-jangan salah si yang ngajak Pak. Kita salahin kita aja Pak. Kita kembali ke kisah Sayyidina Ali dan Muaz. Apa kata Nabi? Ya Ali, pergilah kamu berdakwah ke ahli kitab yang ada di Yaman, ya, selatannya Arab. Lalu Nabi mengatakan, ud'uhum ilallah, ajaklah mereka mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah. Lalu di kalimat pertengahannya, fa'idha arafu, ya, fa'idha arafuhu atau arafullaha, apabila mereka telah bermakrifat
mengenal Allah, maka ajarkan mereka sholat. Jika mereka sudah sholat, ajarkan mereka zakat. Begitu. Ada yang disebut tadarruj, berdakwah dengan cara bertahap. Jadi jangan ajak sholat Pak orang-orang, bilang aja ke masjid yuk silaturahmi gitu, ngumpul-ngumpul, makan-makan bareng. Kan makan ala jamaah tabligh itu nikmat sekali Pak, walaupun ditebar di plastik atau di nampan. Kata orang sih jorok, tapi menurut saya itu kok nikmat gitu. Mungkin berkah tangan ya, wallahu alam. Walaupun kemarin sempat kena corona tuh ya. Ya. Jadi ada kesalahan ini, dan ini kesalahan lapangan. Kita nggak akan pukul rata, nggak. Yang mau didakwahi kan orang Islam juga, tapi mereka sudah lupa dengan ma'rifatullah. Nah itu sebabnya di beberapa perempuan yang nanya, Ustadz, yang nanya roknya pendek, rambutnya Masya Allah, ya cantik lah Pak. Dia nanya, dia datang pengajian kita nanya, Ustadz pakai jilbab wajib nggak tuh? Kan repot Pak mau jawab. Kalau saya bilang iya, takut dia langsung kabur. Saya bilang enggak, takut saya dosa, tidak menyampaikan amanah. Tapi saya yakin dia sudah tahu kok hukumnya jilbab. Apa jawaban kita? Diplomatis. Kita bilang, kamu kenali dulu yang nyuruh pakai jilbab, baru kamu nanya hukum jilbab. Maksudnya apa? Belajar dulu tentang Allah. Nanti kalau sudah belajar tentang Allah, nggak perlu saya yang suruh pakai jilbab. Nanti Allah sendiri yang membisikkan ke dalam kolbumu supaya kamu permanen pakai jilbab. Benar, sebagian mereka berjilbab bagus hari ini. Tapi kalau kita takutin, yang nggak pakai jilbab neraka ente gitu, ya salam, kabur dia Pak. Dan Indonesia ini kan ajaib. Di mal-mal banyak pekerja-pekerja nggak pakai jilbab, tapi ketika jam sholat sebelum COVID ini rame Pak. Keluar-keluar bajunya Masya Allah, mereka masih sholat. Nah, apa yang kemudian kita akan dakwahi? Dakwahi, kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main hukum dulu, jangan main fikih, mainlah ilmu kolbu, ilmu adab main di situ. Nah ini pesan untuk diri kita sendiri, saya, Bapak, termasuk sahabat-sahabat kita Jamaatut Tabligh ya, sama. Nah, ini untuk kita sebenarnya, bukan untuk mereka. Taib. Khalas? Baik. Ada pertanyaan lagi, cuman nanti akan saya sampaikan, akan saya berikan. Cuman ini dari melalui YouTube via channel An-Nabawi TV ada pertanyaan. Nanti mesti bisa gabung dengan pertanyaan Bapak ya. Dari Tatik Rumini, beliau bertanya, amalan apa yang bisa membantu ruh agar naik makomnya? Itu dulu Pak, jangan jawab dulu Pak Ustadz ya. Pak, tadi saya sudah lumuskan ya, amalan jasad, sholat, zikir, baca Quran. Oke? Sholat, zikir, baca Quran. Amalannya nafs jiwa itu adalah melemahkan jiwa. Gimana caranya? Puasa, kurangin tidur, kurangi emosi, kurangi nafsu ngomong. Nah, saya ini kan banyak ngomong nih. Saya harus punya waktu Pak mendengarkan orang dan diem. Kalau enggak, ini bisa mental juga ini. Bahaya juga ini mulut ini. Amalannya kolbu adalah menyebut-nyebut nama Allah. Maka amalan kolbu dia harus nyebut Allah, Rahman, Rahim ya. Ambillah Asmaul Husna, pelajari kepada ahlinya, nanti dikasih Pak zikir-zikirnya. Naik sendiri Pak kolbunya. Amalannya ruh hanya memandang dan merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Allah mengatakan apa? Inni qarib, aku sangat-sangat dekat. Tapi terasa enggak? Kenapa tidak terasa? Karena ruh ini dipenjarakan oleh kolbu, kolbu dipenjarakan oleh nafs, nafs oleh tubuh ini. Lengkap Pak. Jadi benarlah Nabi mengatakan, ini dunia, ini penjara bagi orang yang percaya kepada Allah. Ya, sijnul mu'min. Jadi gimana supaya ruh kita bisa meningkat
bukan dengan banyak sholat. Sholat tetap 5 waktu kita jaga, ruhnya harus menemukan ilmunya. Maka ruh ini senangnya ngaji, belajar. Ini kabar gembira nih Pak. Bapak yang tahan duduk dari tadi itu ruhnya nyaman itu, ruhnya lagi gembira itu, yang disebut taman-taman surga. Nanti ada zikiran, ada ratibul haddad, Bapak tahan nih duduk, itu kolbunya nyaman itu, walaupun pegel-pegel kakinya Pak, rasakan aja di kolbu itu nyaman ya. Kalau puasa, di hari puasa rasanya kayaknya awal-awal gelisah, tapi kalau sudah biasa gimana? Ada yang bening-bening lewat pun kita nggak, kalau lagi puasa, bener gak? Tapi nanti kalau udah buka, buka semua. Jadi jangan salah kasih gizi yang 4 ini jangan salah ya. Nafs dengan akal ini nyambung ya. Akal itu senangnya debat, diskusi, hati-hati. Jangan terlalu overdosis. Baik, kira-kira begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya seperti tadi yang disampaikan sama Pak Kiai, bahwa kita hidup ini harus punya guru, terutama guru rohani. Yang menjadi pertanyaan saya, seberapa pentingnya guru rohani itu dengan guru jasmani atau guru hakikat yang kamil mukamil? Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru di sekolah gunanya biar dapat ijazah, dapat kerja, hidup nggak susah di bumi, benar nggak? Ya, makanya mohon maaf nih bapak-bapak nih, saya banyak mohon maafnya pagi ini nih. Kita ini nyekolahin anak niatnya nggak bener. Nak sekolah tinggi-tinggi biar kamu nanti dapat kerjaan, itu udah nggak bener udah. Ya, tapi emang begitu kan kebanyakan. Sekolah tinggi-tinggi biar nanti nggak susah-susah cari kerja. Berarti sekolahnya bukan karena Allah, tapi karena pengen cari makan. Belajarnya, ilmunya bukan untuk yang maha alim, tapi belajarnya untuk cari makan. Makanya nanti jadi koruptor ya. Itu akibat doktrin begitu tuh. Ya, ada kesepakatan nilep. Ya, sekarang kan lagi rame lobster kan. Ya, apa itu masalahnya? Itu masalah doktrin dari kecil Pak. Jadi bukan disalahkan dia jadi menteri, enggak. Itu masalah sudah numpuk dari lama. Udah lama itu numpuk. Nah ini harus di reset, ini harus di delete semua ini, di restore ulang. Terus guru tarekat. Sebelum guru tarekat, guru fikih dulu. Tadi guru fikih ngajarinnya apa? Boleh gak boleh, halal haram, sunnah bid'ah. Pusing juga kita ya. Mau ini nggak boleh, itu nggak boleh. Di fikih kan banyak aliran. Kalau Bapak ketemu aliran yang agak kenceng-kenceng dikit ya, Bapak punya jenggot nggak Pak? Nggak punya, ahli bid'ah. Ya, karena kata Ustadz sebelah, memotong jenggot itu dosa besar Pak. Kan repot. Ya, sarungnya jingkrang nggak? Timnya nggak pada jingkrang nih ya. Apa kata sebelah? Masuk neraka ente. Tuh gampang banget kan masuk neraka. Ini wilayah penampilan dimasukkan ke bab akidah. Tuh dahsyat sekali kalau nggak belajar ilmu ruh. Mursyid tarekat itu kebanyakan masuknya di nafsiyah. Makanya disuruh puasa banyak-banyak ya, mahar ya kan. Tapi ada tarekat yang sudah masuk ke kolbu dan ruh. Wah ini orang kalau udah masuk ke ilmu kolbu dan ruh, zikirnya jadi ringan. Cari mursyid kolbu, bukan mursyid nafsiyah. Mursyid kolbu ngasih zikir terasa melegakan kolbu. Tapi kalau mursyid nafs ngasih zikir beban Pak rasanya. Bapak nanti silakan lihat mursyidnya. Yang Bapak sebut tadi kamil mukamil, itu kan klaim aja kamil mukamil ya. Yang kamil mukamil kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pewaris Rasulullah. Yang Nabi wariskan itu apa? Ini kita ulang ya, ini kajian bulan lalu ini. Ulama pewaris para nabi. Hadis bukan? Al ulama warasatul anbiya. Nabi mewariskan ke ulama.
ulama dapat warisan dari Nabi. Apa yang diwariskan? Nubuat. Tapi kan gak ada Nabi lagi setelah Rasulullah. Berarti nubuatnya dapat, tapi pangkat jadi nabinya gak dapat. Gitu. Apa makna nubuat? Imam Al-Hakim At-Tirmizi dalam kitab Khatmul Auliya mengatakan, an-nubuwah itu al-ilmu billah, ilmu mengenal Allah dengan cara musyahadah dan mukasyafah. Jadi rasa memandang Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi pakai dalil-dalil yang tertulis, tapi sudah mulai dalil ruh, dalil qalbu. Maka mursyid juga banyak tingkatannya, Pak. Ada mursyid nafsiyah, kebanyakan mursyid tarekat di sini. Ada yang level qalbu. Yang level qalbu udah mulai jadi wali dia udah, ya. Ada yang sudah sampai ruh. Ini yang disebut pewaris-pewaris hakiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka kebanyakan tersembunyi, ya. Maka benarlah kata orang-orang dulu, ya, al-masyhur bi barakatil mastur. Ulama-ulama yang terkenal sekarang dengan tarekat, dengan zikir, ma'rifat, itu mereka nggak terkenal kecuali karena ada punya guru, punya teman, punya doa yang mendoakan, yang mengajar dia, itu nggak terkenal, dianya terkenal, ya. Itu terjadi, ya. Jadi orang masyhur karena doa yang mastur, yang tersembunyi. Jadi kita nggak boleh lupa dari cangkangnya. Siapa tahu Bapak hidup enak hari ini karena doa orang-orang terdahulu, atau doa kakek-kakek terdahulu. Alhamdulillah ini mengalir di dalam darah kita, doa-doa mereka, ya. Baik, sangat menarik sebenarnya. Cuma kita sepakati dulu ya, kayaknya emang ini jamaah juga tidak beringsut, kayaknya tetap kayak terkesima, dan banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Atau kita sepakati dulu sampai pukul berapa, 6:30 ya, ya, atau mungkin lewat lebih, tergantung kesediaan Bu ya. Bagaimana? Siap. Baik, ada pertanyaan? Baik, Pak Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengajian kalbu ini luar biasa nih. Kenapa? Karena yang bertanya banyak, berarti menarik. Belum tentu menarik untuk dipelajarin. Dan juga ulasan dari protokol cukup luar biasa juga ini. Alhamdulillah. Saya tidak membicarakan masalah kalbu, karena udah baca oleh abang saya, Bang Sopian tadi, kalbu ya. Saya ingin mempertanyakan tadi Ustadz, kalau saya tidak salah, membicarakan doa selesai azan. Mungkin bapak-bapak juga lupa juga sih. Kalau saya sih alhamdulillah hafal juga, tapi saya sangat yakin masih banyak teman-teman saya, anak-anak saya belum hafal betul dengan doa selesai azan. Yakin, saya yakin. Soalnya kenapa? Begitu azan selesai mereka udah sholat sunat, sedangkan membaca doa itu minimal 2 menit ataupun. Jadi panjang doanya loh Pak, tapi udah cepat, udah sholat. Berarti dia tidak baca dengan sempurna doa sholat azan tadi. Ustadz bilang syafaat Rasulullah SAW sangat luar biasa di situ. Kalau nggak baca itu kayaknya nggak bagus nih, kayaknya Pak Ustadz ya. Itu pertama. Kedua, tadi Ustadz menyinggung masalah azan telah tiba, waktu sholat telah tiba, berarti kan Pak ya, azan. Tapi kita masih taklim. Imam Malik bilang, mau ngapain lo berkemas-kemas? Azan kan sudah sholat. Sedang sekarang kita taklim. Sebentar lagi sebenarnya waktu tulunya udah mau habis ini, kalau saya belum. Jadi ya, 2 pertanyaan inilah yang mohon penjelasan sejelas-jelasnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak siapa Pak? Maaf ya, Pak siapa? Haji Halim Pak. Abdullah.
Oke, Pak dulu ya. Bagus Pak, semangat sekali. Tapi doa setelah azan itu ada banyak versi. Saya mencoba husnuzon kalau bapak-bapak ini buru-buru. Jangan-jangan pakai yang ekspres. Ya, jangan-jangan Pak pakai ekspres. Karena yang ekspres itu doa yang tadi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. 10 detik beres Pak. Jangan-jangan dia pakai doa itu. Namun yang lengkapnya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Titik Pak di situ. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'ad dari ulama, boleh dibaca boleh tidak. Yang sunnahnya ditambahin, ini baru tahu ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi. 6 menit Pak. Enggak sih, enggak nyampe. Jadi kalau ada yang buru-buru bacanya rodi billahi rabba, husnuzan aja Pak ya, siapa tahu. Atau jangan-jangan dia enggak hafal. Yang enggak hafal cukup ulangi bacaan muazin. Allahu akbar, Allahu akbar, kita ulang. Kalau lagi taklim, Bapak nih guru ngaji nih. Di madrasah di mana orang azan di luar. Boleh nggak kita lanjut ngaji? Boleh. Nanti selesai jeda kita ulang semua kalimat azan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Boleh Pak. Ini saya saksikan sendiri, guru kami Dr. Aiman Syawwa, orang Suriah, begitu juga murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani, begitu juga murid-murid Sidi Abdullah Ghumari. Itu kalau lagi ngajar ada azan, dia lanjutin dulu, udah selesai jeda baru dia baca ulang tuh, menjawab si muazin. Tapi disebut dengan qodoan, karena ada adaan itu membaca saat muazin membaca. Kalau ini qodoan itu boleh, ya, itu boleh, biar dapat faedahnya. Dan Bapak perlu tahu, orang yang mengamalkan ini setiap saat dijamin nanti dalam kuburnya enak. Nanti dia padang mahsyar, orang semua tenggelam dalam lautan manusia, dia nongol sendiri Pak. Ini yang disebut dalam hadis. Para muazin, begitu juga orang-orang yang bersaksi ke muazin ini. Kalau di hadis kan muazinnya doang, termasuk yang menjawab azan. Lehernya panjang. Maknanya adalah ketika semua orang tenggelam dengan keringatnya, susahnya, berdarah, dia nongol sendiri pada atas. Nggak percaya nanti meninggal aja dulu Pak. Kira-kira begitu ya, jangan meninggal dulu Pak ya, ma'rifatullahnya belum beres. Gimana nih? Baik. Ada pertanyaan atau dicukupkan dulu ya? Soalnya tadi bicara dengan Buya bahwa beliau ini belum tidur. Nggak apa-apa Pak. Karena beliau ini kan ada badal mengajar di kalender masalah makrifat dengan mengaji kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sajiliyah. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti di lain waktu, cuma kebetulan bulan depan beliau ini Desember belum ada jadwal. Insya Allah tahun depan Januari atau Februari ada. Ya, sedia Pak Buya ya. Baik. Demikian yang kita bisa serap dari ilmu yang sangat luar biasa bagi saya dan guru kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pencerahan buat kita semua dan juga keberkahan buat majelis taklim ini. Amin. Baik yang di dalam ruangan maupun yang menonton lewat online ya. Jadi kalau ingin misalkan kurang puas, ingin mengulang menyimaknya, silakan buka channel YouTube An-Nabawi TV dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta kalau bisa juga diinformasikan kepada banyak teman-teman supaya bukankah kalau misalkan kita memberikan kebaikan kemudian disebarkan, orang menyebarkan lagi, kebaikannya akan kembali kepada kita tanpa mengurangi orang yang menyebarkan kebaikan itu sendiri. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Dan sebagaimana tadi dikatakan oleh Buya bahwa untuk mentatmainal qulub, bahwa kita harus banyak berzikir. Dan untuk momen sekarang ini, setelah tausiah, kita akan mendengarkan dan mengikuti zikir yang akan dibawakan oleh Ustadz Ismail Budiman. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian dari saya, Bapak Ibu Saudara makan Allah. Saya tutup dengan baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.